Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersiwak adalah merupakan salah satu sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersiwak adalah merupakan syariat yang digolongkan ke dalam golongan syariah al-qadimah, syariat yang sudah dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan tercatat bahwasanya nabi yang pertama kali bersiwak adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi jikalau dinisbatkan kepada umat, maka umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang mendapatkan kemuliaan karena bersiwak ini adalah merupakan khasais ummah Muhammadiyah, keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan dan berikan kepada umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan keutamaan kayu siwak atau bersiwak ini adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang mana ketiga perkara tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, akan tetapi untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya sunnah. Ketiga perkara tersebut adalah al-witru was-siwaku wa qiyamul lail, melaksanakan salat sunnah witir, bersiwak, dan bangun malam untuk melaksanakan ibadah. Jikalau kita melihat, kita membaca di beberapa mukatabah yang menceritakan tentang aslafun salih, yang mana mereka berusaha menjaga sedemikian rupa untuk senantiasa menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali dengan melaksanakan bersiwak. Ada seorang saleh, seorang alim yang bernama Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf yang tinggal di kota Hadramaut. Diriwayatkan selepas pulang dari kota Ghailah, salah satu kota yang ada di kota Hadramaut. Ketika pulang dari kota Ghailah tersebut sampai di rumahnya, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf, dia teringat bahwasanya kayu siwak yang biasa beliau pakai itu tertinggal di kota Ghailah. Sontak ketika itu ia perintahkan kepada murid-muridnya untuk kembali mempersiapkan kudanya atau keledainya untuk beliau pergi ke kota Ghailah sekedar untuk mengambil kayu siwak yang tertinggal. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Ada lagi seorang Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli diriwayatkan pernah membeli satu kayu siwak dengan harga yang fantastis, dengan harga yang begitu mahal untuk seukuran kayu siwak. Beliau membeli satu buah kayu siwak dengan harga 1 dinar. Hal ini terjadi suatu ketika beliau hendak melaksanakan salat. Kayu siwak yang biasa beliau pakai ternyata tertinggal dan ia tidak temukan di sakunya. Ia melihat di sisinya ada seorang memiliki kayu siwak. Kemudian Imam Syibli berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan, sudikah engkau aku membeli kayu siwak yang engkau punya?" Maka si pemilik kayu siwak berkata, "Aku tidak akan menjual kayu siwak ini kecuali dengan harga 1 dinar. Harga yang begitu mahal untuk seukuran satu kayu siwak." Imam Syibli seketika itu juga langsung mengambil uang dari kantongnya seukuran 1 dinar dan diserahkan kepada sang pemilik kayu siwak untuk memperoleh kayu siwak dari orang tersebut. Selepas melaksanakan sholat, murid-muridnya berkata,
anta mubadzirun tashtari siwakan bidinarin. Wahai imam, engkau sudah mubadzir. Engkau membeli satu kayu siwak dengan harga 1 dinar, dengan harga yang tidak wajar. Apa kata Imam Syibli menjawab? Kata beliau, hadihi sunnatun amarna biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syibli berkata, ini adalah sunnah yang telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sunnah tersebut adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau aku tidak takut menimbulkan masyakkah terhadap umatku, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada tiap-tiap kali melaksanakan salat. Itulah keutamaan siwak dan bersiwak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk melaksanakan sunnah ada beberapa syarat dan ketentuan yang disyaratkan untuk bisa kita mendapatkan keutamaan dari amalan sunnah yang kita laksanakan tersebut. Di antara yang disunnahkan untuk melaksanakan yang sunnah tadi adalah kayu siwak yang kita pergunakan tersebut itu ukurannya tidak boleh lebih panjang dari 4 ruas jari yang kita sejajarkan, dan tidak boleh lebih pendek dari 4 buah ruas jari yang kita sejajarkan. Maka saya berikan contoh, jikalau ini kayu siwak, maka yang dianjurkan oleh ulama adalah siwak yang kita pergunakan tersebut tidak lebih panjang dari 4 ruas jari yang kita sejajarkan, dan juga tidak lebih pendek. Jadi seukuran seperti ini. Jikalau kita sejajarkan 4 jari ini, ukuran siwak itu tidak melebihi ataupun tidak kurang daripada 4 jari ini. Kemudian juga yang diajarkan oleh ulama untuk menggunakan kayu siwak ini, ketika kita memakai kayu siwak ini, maka yang dianjurkan adalah posisi jari kita ketika kita memegang kayu siwak ini adalah dengan menjadikan jari kelingking kita berada di bawah kayu siwak, dan jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk berada di atasnya. Dan yang terakhir, ibu jari kita berada di pangkal kayu siwak yang paling ujung. Ini sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga ketika kita mempergunakan kayu siwak ini, sunnah pada hisapan yang pertama kita menghisapnya sebelum kita mempergunakannya. Yang kemudian sesudah kita masukkan ke dalam mulut kita, maka arah menggosok kayu siwak tersebut adalah dari tengah-tengah gigi kita arahkan ke sebelah kanan, bagian atas, turun ke bagian bawah, kembali lagi ke tengah, dan kita arahkan lagi ke arah sebelah kiri, bagian atas, turun ke bawah, dan naik lagi ke bagian tengah. Seperti kita membuat angka 8. Kemudian sesudah itu kita arahkan siwak tersebut itu ke arah lidah kita, menggosok ke arah lidah kita, karena di antara keutamaannya itu adalah untuk memberikan manfaat buat kita li fasahatil lisan, agar lisan kita fasih di dalam berucap, berkata, terutama di dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Selepas kita menggunakan kayu siwak ini, maka disunahkan setiap kali kita selesai menggunakan kayu siwak, kita mencucinya dengan air untuk kita simpan dan akan kita pergunakan di kemudian harinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
menggunakan kayu siwak ini hukumnya sunnah. Terutama sangat ditekankan ketika ada perubahan aroma dari mulut kita, maka hukumnya sunnah untuk mempergunakan kayu siwak ini. Maka timbul pertanyaan, mungkin akan pertanyaan, apakah membutuhkan niat ketika kita mempergunakan kayu siwak ini? Maka dijawab oleh ulama, jikalau mempergunakan kayu siwak ini yang disandarkan kepada ibadah yang disunnahkan, yang disandarkan kepada pelaksanaan ibadah yang disunnahkan di dalamnya untuk bersiwak, seperti sholat, seperti berwudu, seperti qiraatul Quran, maka ketika kita bersiwak untuk melaksanakan sholat, ketika kita bersiwak untuk berwudu, dan ketika kita bersiwak untuk membaca Al-Quran, tidak lagi membutuhkan niat untuk bersiwak. Karena ibadah tersebut sudah mencakup daripada keutamaan dan sunnah daripada bersiwak tadi. Secara otomatis orang yang bersiwak sebelum ia melaksanakan sholat, ketika dia berwudu, dan ketika dia membaca Al-Quran, sudah mendapatkan pahala sunnah untuk bersiwak. Akan tetapi jikalau pelaksanaan penggunaan siwak ini secara sendiri, tidak diidhofahkan, tidak disandarkan dengan satu ibadah, maka untuk mendapatkan pahala sunnah di dalamnya, maka hendaknya kita berniat sebelum kita melaksanakan atau mempergunakan kayu siwak tersebut. Nawaitu sunnatal istiyaq lillahi ta'ala, saya niat sunnah mempergunakan kayu siwak karena Allah Ta'ala. Maka ketika itu bersiwak kita mendapatkan pahala sunnah karena menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang bersiwak juga bisa menjadi wajib hukumnya. Jikalau seseorang menadarkan atau mengkaulkan bahasa kita, menadarkan bersiwaknya dia. Umpamanya ia berkata, saya bernadar untuk bersiwak pada sholat subuh. Maka hukumnya wajib bagi dia untuk bersiwak ketika melaksanakan sholat subuh. Dan bisa menjadi wajib juga jikalau bersiwak ini bisa menghilangkan sesuatu yang menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan aroma tersebut itu bisa mengganggu saudara-saudara kita di dalam melaksanakan beribadah. Aroma mulutnya tidak wangi, tidak sedap, maka disunnahkan, bahkan sangat disunnahkan untuk dihilangkan agar saudara-saudara kita yang ada di sisi kanan ataupun sisi kiri, mereka tidak tersiksa dengan bau mulut kita. Bersiwak juga bisa menjadi haram hukumnya. Kapan? Jikalau kita mempergunakan kayu siwak yang kita peroleh dengan cara menggosok. Mempergunakan kayu siwak milik orang lain tanpa seizin daripada pemiliknya, walaupun bertujuan untuk melaksanakan ibadah, walaupun bertujuan untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dalam keadaan tersebut, walaupun itu disunnahkan, walaupun dengan tujuan yang baik, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, menjadikan hukum bersiwak itu menjadi haram, dan kita berdosa melaksanakannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kita menghidupkan sunnah ini, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan bukti cinta dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia akan bersama-sama aku masuk ke dalam surga. Satu keutamaan yang besar. Oleh karena itu jangan sia-siakan, dan menjadi sesuatu yang terkadang
kesunahan ini seolah-olah hanya dilaksanakan oleh kaum lelaki saja. Padahal sunnah bersiwak ini disunnahkan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Karena kesunahan ini dan fadilah yang ada di dalamnya diberlakukan hal yang sama dan diberikan kepada gender yang sama bagi mereka-mereka yang mau melaksanakannya. Maka mudah-mudahan fadilah dan keutamaan bersiwak ini bisa kita jalankan, dan yang paling utama adalah siwak yang paling afdal dengan menggunakan kayu arak seperti kayu seperti ini, atau yang semisalnya, yang sepertinya. Hanya ulama memberikan batasan segala sesuatu yang memiliki permukaan yang kasar dan ia bukan merupakan zat yang najis, maka bisa untuk dipergunakan untuk bersiwak. Tidak ada kayu arak, kita punya sikat gigi di kamar mandi, kita bisa pakai sebagai ganti kayu siwak kita. Ataupun dengan kayu yang lainnya, ataupun dengan benda yang lainnya yang memiliki permukaan yang kasar yang bisa kita pergunakan sebagai siwak, yang nantinya jika suatu saat kita bisa ada kesempatan untuk membeli, karena memang sekarang sudah dijual banyak kayu siwak seperti ini dengan harga yang relatif murah, maka kita bisa mempergunakan kayu arak untuk bisa mendapatkan keutamaan di dalamnya. Bahkan disebutkan oleh ulama ada manfaat yang besar dari kayu arak yang kita pakai untuk bersiwak. Bagian menyebutkan bahwasanya bisa menyembuhkan kurang lebih 70 jenis penyakit yang ada di dalam tubuh kita dari kayu siwak yang kita pergunakan ini. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bersiwak, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.